Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Tetap semangat? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang kamu pelajari dapat mudah kamu pahami, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, kita masih pada pelajaran 7 ya nak, dengan subtema hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan yang lalu sudah ibu jelaskan bahwa segala yang terjadi di dunia ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita mutlak harus meyakininya, karena meyakini qada dan qadar adalah salah satu rukun iman. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tidak akan putus asa atas segala cobaan dan musibah yang menimpanya. Mereka akan bersyukur atas segala rahmat yang diterima. Hikmah yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berikhtiar. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar tentunya dia akan bersungguh-sungguh dalam berusaha atau berikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Ketika lapar misalnya, kamu tidak akan kenyang dengan sendirinya. Kamu perlu berusaha supaya menjadi kenyang, yaitu makan. Jika kamu hanya diam saja ketika merasa lapar, maka ia akan tetap lapar. Perintah berusaha atau berikhtiar ini dapat kamu temukan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hikmah yang kedua adalah sabar menghadapi cobaan. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia akan sabar dalam menghadapi cobaan apapun. Misalnya, setelah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa, akan tetapi hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka orang tersebut akan bersabar. Karena apa? Karena bersabar karena cobaan apapun yang muncul atau yang diberikan kepada kita itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersabar dalam menerima takdir, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi yang terbaik. Hikmah yang ketiga yaitu pandai bersyukur. Nah, anak-anak ibu, orang yang beriman kepada qada dan qadar itu akan pandai bersyukur. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Orang yang pandai bersyukur pasti bahagia hidupnya. Karena itu, ketika menerima takdir, sebaiknya kita harus bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan hamdalah. Hikmah yang keempat adalah memiliki jiwa tawakal. Nah, anak ibu, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki jiwa tawakal. Setelah berusaha dan berdoa, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan kehendak dan kekuasaannya lah segala sesuatu dapat terjadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Hikmah yang kelima adalah terhindar dari sifat sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar itu akan terhindar dari sifat sombong. Kenapa? Karena dia menyadari bahwasannya apapun yang terjadi atas dirinya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk menjadikan dirinya merasa sombong. Nah, tugas kamu hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan 5 hikmah beriman kepada qada dan qadar. 2. Tuliskan surah Ar-Ra'd ayat 11 beserta artinya. 3. Apakah arti tawakal? Nah, anak-anak Ibu, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.